Aku seorang pegawai, tapi jodohku kang parkir. Hari itu panas terik saat aku selesai menyusun laporan keuangan bulanan di ruanganku di lantai 2 Bank Bima Sentosa. Mataku sudah letih dan punggungku nyeri karena duduk terlalu lama. Aku berjalan ke pantry untuk membuat kopi ketika Bu Hesti, HRD, yang cerewet tapi baik hati itu, memanggilku dengan tergesa-gesa dan bilang bahwa aku dipanggil ke ruang direktur. Padahal seingatku, aku tidak melakukan kesalahan apapun akhir-akhir ini. Bahkan prestasiku malah sedang bagus karena bulan lalu aku berhasil menutup deal dengan nasabah prioritas yang membawa simpanan miliaran ke bank kami. Dengan napas teratur dan jantung yang mulai berdetak cepat, aku mengetuk pintu ruang direktur yang besar dan mewah itu. Namun, yang menyambutku bukan Pak Robi, direktur kami yang biasa, melainkan ada 2 orang tua yang aku kenal sebagai teman lama ibuku. Mereka duduk di sofa kulit itu dengan wajah serius dan senyuman tipis yang terkesan memaksa. Aku langsung tahu bahwa ini bukan urusan kantor biasa, apalagi saat mereka mulai membicarakan tentang usia, jodoh, dan masa depan. Lalu tiba-tiba mereka menyebut nama seorang pria yang katanya sudah disiapkan untuk menjadi calon suamiku. Pria yang menurut mereka baik, sopan, pekerja keras, dan sudah lama menyukai aku secara diam-diam. Namanya Hendra, tukang parkir di bank ini. Darahku langsung naik, wajahku memanas, dan mulutku tercekat karena aku kenal betul siapa Hendra, lelaki berkulit legam yang setiap pagi menyapaku dengan senyuman lebar yang kuanggap terlalu percaya diri. Dia selalu berdiri di bawah pohon ketapang dekat gerbang sambil meniup peluit dan mengatur parkiran mobil. Aku bahkan tidak pernah menyangka orang tuaku tega menjodohkanku dengan dia. Aku pulang ke rumah dengan hati berkecamuk, marah bercampur bingung karena ternyata ibuku juga sudah setuju dengan lamaran keluarga Hendra. Alasannya klise karena dia yakin Hendra pria yang baik dan ibu sudah tua ingin segera melihatku menikah. Katanya tak semua tentang cinta, tapi soal kesiapan dan tanggung jawab. Malam itu aku menangis di kamar, menatap ponselku berharap ada pesan dari Dimas, pria yang sudah dekat denganku selama 3 bulan terakhir. Namun nihil, dia menghilang begitu saja sejak aku menolak permintaannya untuk meminjam uang. Mungkin aku memang terlalu berharap pada cinta palsu. 3 hari kemudian, aku dipaksa ikut ke acara perkenalan keluarga, yang ternyata lebih mirip lamaran mendadak di sebuah rumah besar yang katanya milik keluarga Hendra. Aku kaget bukan main, karena rumahnya sangat mewah, halamannya luas, dan dipenuhi mobil-mobil mahal. Tak masuk akal bagi seorang tukang parkir biasa. Di tengah kebingungan, Hendra muncul dari dalam rumah, mengenakan kemeja putih dan celana bahan, tampak bersih dan rapi. Bahkan wajahnya terlihat lebih muda dari biasanya, karena tidak memakai topi lusuh dan rompi parkirnya. Dia menatapku dengan tenang dan berkata, "Terima kasih sudah datang. Maaf kalau semuanya terasa mendadak." Aku hanya bisa diam, tidak mengerti apa maksud semua ini dan mengapa suasananya begitu aneh. Lalu saat kami duduk bersama, Hendra mulai menjelaskan sesuatu yang membuat semua orang di ruangan terkejut, terutama aku. Dia bilang bahwa selama ini dia menyamar menjadi tukang parkir untuk mengamati langsung karakter para karyawan di bank miliknya, Bank Bima Sentosa. Dan aku adalah salah satu yang membuatnya kagum karena kerja keras dan integritasku. Semua orang tertawa kecil, seolah ini hal biasa. Tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Pikiranku blank, tanganku gemetar. Aku merasa seperti ditarik dari dunia nyata ke dalam cerita sinetron murahan. Bagaimana mungkin tukang parkir bisa jadi pemilik bank? Ini seperti mimpi aneh di siang bolong. Hendra lalu mengeluarkan selembar kertas dari map kulitnya. Isinya sertifikat kepemilikan saham mayoritas bank dan surat penunjukan dirinya sebagai
direktur utama baru yang akan diumumkan bulan depan. Semua tertulis legal dan nyata, membuatku tak bisa menyangka lagi bahwa pria sederhana yang selama ini aku pandang sebelah mata ternyata adalah bos tempatku bekerja. Aku merasa malu luar biasa. Semua perlakuan sinis dan tatapan angkuhku pada Hendra terputar di kepalaku, seperti film yang tak bisa dihentikan. Dan saat aku menunduk karena tak kuat menatap matanya, Hendra malah tersenyum dan berkata, "Aku tahu, kamu mungkin tidak suka dijodohkan, tapi aku ingin kamu tahu bahwa niatku serius, bukan main-main." Lidahku keluh. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tidak tahu harus merasa marah, kecewa, atau terharu. Karena seluruh hidupku berubah dalam satu hari, hanya karena pria yang selama ini kupandang sebelah mata ternyata menyimpan rahasia yang tak pernah aku bayangkan. Dan sejak hari itu, hidupku tak lagi sama. Sejak hari itu, hidupku tak lagi sama. Karena setiap langkahku ke kantor terasa lebih berat dari biasanya. Bukan hanya karena beban kerja yang menumpuk, tapi juga karena tatapan aneh dari rekan-rekan kerja yang mulai memperlakukanku seperti orang asing. Ada yang bersikap terlalu manis dan ramah, seolah ingin menjilat. Tapi ada juga yang justru menjauh dan berbisik-bisik di belakangku. Seakan aku ini wanita murahan yang sengaja mendekati tukang parkir karena tahu dia bos bank ini. Padahal aku sendiri masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Karena semua terlalu cepat dan tak bisa aku cerna sepenuhnya. Dan yang paling membuatku sesak adalah ketika aku duduk di ruang kerja dan mencoba fokus mengetik laporan. Bayangan wajah Hendra selalu muncul dalam pikiranku. Pria yang selama ini kupandang remeh ternyata memiliki sisi lain yang perlahan-lahan mulai kurasakan sebagai sesuatu yang tak bisa aku abaikan. Terutama saat aku melihat bagaimana ia kini sering keluar masuk ruang direksi dengan penampilan yang rapi dan berkelas, mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan mahal. Namun, tetap menyapa semua karyawan dengan ramah. Bahkan cleaning service dan tukang kebun pun tidak luput dari sapaan hangatnya yang membuat banyak orang dayam-dayam terkesan. Dan anehnya, aku yang dulu selalu buru-buru berjalan melewatinya di parkiran, kini justru merasa canggung saat berpapasan dengannya karena dia tak pernah mengubah caranya menatapku penuh hormat dan tenang. Seakan dia tahu bahwa waktu akan membuatku mengerti siapa dia sebenarnya. Dan semakin hari, aku mulai menyadari bahwa Hendra bukan hanya menyamar untuk mencari istri, tapi dia benar-benar ingin tahu siapa yang pantas dipercaya di tengah sistem perbankan yang rawan manipulasi. Dan mungkin itulah kenapa aku mulai sering dipanggil ke ruangannya untuk diminta bantu menyusun sistem pengawasan baru di kantor cabang. Sebuah tugas besar yang biasanya hanya diberikan pada staf senior. Dan dari sana, aku mulai banyak menghabiskan waktu dengannya, berdiskusi, saling tukar pikiran, bahkan sesekali tertawa bersama saat menyadari bahwa kami berdua sama-sama suka es teh manis dingin daripada kopi pahit. Dan entah sejak kapan, semua itu membuat hatiku tidak lagi setegas dulu. Aku mulai menunggu kehadirannya tiap pagi. Bahkan, aku jadi gugup saat dia memuji pekerjaanku dan menyebutku sebagai aset penting bank ini. Karena di balik pujian itu, aku bisa merasakan ketulusan yang berbeda. Bukan karena status, bukan karena penampilan, tapi karena kerja keras yang selama ini aku pertahankan, meski hidupku tidak mudah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai. Bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang telah aku perjuangkan dengan segenap tenaga dan air mata. Hingga suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota dan semua orang sudah pulang dari kantor, aku masih duduk sendirian di ruanganku, menyelesaikan laporan pengajuan kredit korporat yang harus dikumpulkan malam itu juga. Udara dingin membuat jemariku kaku, dan hanya suara rintik hujan serta gemuruh petir yang menemani. Tiba-tiba pintu ruanganku
diketuk pelan. Dan aku melihat Hendra berdiri di sana, membawa 2 gelas teh hangat dan sepayung besar hitam. Dia tersenyum, lalu berkata pelan, "Kamu belum pulang, nanti sakit." Dan aku hanya bisa mengangguk sambil menyembunyikan wajahku yang memerah. Karena jantungku berdetak terlalu cepat. Dia duduk di depanku, tak banyak bicara, hanya sesekali bertanya, apakah aku butuh bantuan? Lalu kami tenggelam dalam hening yang anehnya terasa nyaman. Dan saat laporan selesai, dia langsung berdiri dan mengulurkan tangannya untuk membawakan tasku. Lalu kami berjalan beriringan, menuruni tangga karena lift sudah mati. Dan di luar kantor hujan masih mengguyur deras, membuat genangan air meluas ke parkiran. Aku menatap langit gelap itu sambil menggigit bibir, ragu untuk melangkah. Tapi Hendra membuka payungnya dan memayungiku sambil berkata, "Tenang, aku antar sampai depan rumah." Dan tanpa pikir panjang, aku pun mengikutinya, melangkah bersamanya dalam dingin yang entah kenapa terasa hangat. Dan selama perjalanan, aku tak banyak bicara, tapi aku mencuri pandang beberapa kali ke arah wajahnya yang fokus menyetir. Ada ketulusan dan kesederhanaan yang tidak bisa disamakan dengan siapapun. Dan dalam hati, aku mulai bertanya, apakah benar aku bisa mencintainya? Atau aku hanya sedang terjebak dalam pesona kebaikannya yang datang di saat aku sedang hancur oleh pria-pria yang hanya tahu meminta dan menghilang saat ditolak. Karena bersama Hendra, aku tidak diminta untuk berubah, tidak dipaksa untuk sempurna. Hanya cukup jadi diri sendiri dan jujur apa adanya. Malam itu, aku tak bisa tidur, bukan karena suara hujan atau karena lelah bekerja, tapi karena bayangan wajah Hendra terus menari-nari di pikiranku, membuatku tak berhenti bertanya, mengapa pria itu bisa membuat dinding pertahananku perlahan runtuh tanpa menyentuhnya sedikit pun. Hanya dengan kehadirannya dan sikap tenangnya, aku merasa diperhatikan dengan cara yang tidak pernah kulihat dari pria lain. Bahkan dari mantan pacarku yang bertahan-tahan bersamaku dulu. Dan keesokan paginya, saat aku datang ke kantor, lebih pagi dari biasanya, aku mendapati meja kerjaku sudah bersih dan rapi. Dengan secarik catatan kecil bertuliskan, "Jangan lupa sarapan." Yang ku tahu pasti dari Hendra karena tulisannya khas, dan anehnya catatan kecil itu membuat hatiku menghangat seperti matahari yang muncul setelah hujan panjang. Sejak saat itu, aku tak lagi menghindar darinya. Bahkan aku mulai membalas sapaannya dengan senyuman dan sesekali menyapa lebih dulu. Lalu semua semakin berubah ketika suatu hari aku tak melihatnya di kantor selama 2 hari berturut-turut. Dan rasa cemas mulai muncul tanpa alasan, hingga aku memberanikan diri bertanya pada salah satu satpam, dan dijawab bahwa Hendra sedang mengurus pembangunan gedung sekolah gratis di pinggiran kota. Karena katanya, dia ingin memberi kesempatan pada anak-anak miskin untuk belajar lebih layak. Kabar itu membuatku terdiam cukup lama, karena aku tak pernah menyangka bahwa pria yang selama ini berdiri di bawah matahari dengan peluit di lehernya, menyimpan begitu banyak misi kemanusiaan yang bahkan tidak pernah dia pamerkan. Dan saat dia kembali ke kantor 3 hari kemudian, dengan wajah lelah tapi tetap tersenyum, aku langsung menyapanya duluan dan menanyakan kabarnya. Dia menjawab dengan singkat tapi hangat, "Lelah, tapi hati senang." Dan jawaban itu membuatku semakin yakin bahwa Hendra bukan hanya pria baik, tapi juga pria langka yang mungkin hanya datang sekali dalam seumur hidup. Dan aku mulai berpikir, mungkin aku memang ditakdirkan bertemu dengannya dengan cara yang tidak biasa. Karena cinta sejati terkadang datang lewat cara yang tidak kita suka di awal, tapi perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa kita lepaskan lagi.